Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Arif Derajat dengan NBI 14623000141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban atau kode yang saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah pemrograman web. Nah, pada kali ini kita akan yang pertama membaca dulu petunjuk dari soalnya ya. Bisa dilihat di layar untuk soalnya. Bagian petunjuk, kumpulkan dalam satu file PDF. Di dalam PDF harus ada NBI, nama, kelas, source code, dan screenshot hasil, serta link YouTube. Buat video, kalian menjelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut. Pada saat menjelaskan, upload video pada YouTube minimal 50 menit. Jadi 50 menit ke depan saya akan menjelaskan ya. Lalu yang pertama buat program dengan JavaScript tampilkan di konsol. Untuk soal pertama yaitu tampilkan 10 bilangan Fibonacci dalam kurung angka 10 bisa diganti sesuai inputan. Tampilkan semua angka genap dari deret Fibonacci tersebut. Lalu tampilkan semua angka ganjil dari deret Fibonacci tersebut. Untuk input, banyak bilangan Fibonacci, yaitu 10, outputnya deret Fibonacci 0, 1, 2, bla bla bla, bilangan genap, bla bla bla, lalu bilangan ganjil. Lalu untuk soal kedua, yaitu buat program untuk mencetak matriks persegi n kali n dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya, di mana n adalah inputan. Lalu input masukkan n sama dengan 5. Lalu outputnya yaitu seperti ini. Angka 1 diagonal. Lalu sisanya angka 0. Lanjut ke soal ketiga. Yaitu ada dua spesies hewan. Spesies A berpopulasi awal 100 dan tumbuh 10% per bulan. Spesies B berpopulasi awal 500 tetapi berkurang 5% per bulan. Lalu tampilkan perkembangan populasi kedua spesies tersebut. Tampilkan akan berhenti pada bulan di mana populasi A memenuhi populasi B. Output bulan 1 A sama dengan 100, B sama dengan 500. Lalu bulan 2 A sama dengan 110, bulan B sama dengan 475 dan seterusnya berhenti saat A melampaui B. Jadi nilai A ini sampai melampaui nilainya B ya. Lalu untuk soal yang keempat, yaitu sebuah mobil balap memulai lomba dengan kecepatan awal 800 km per jam. Setiap putaran atau lap, kecepatannya meningkat 5% karena efisiensi mesin. Tetapi setiap setelah setiap 3 putaran, kecepatan menurun 10% akibat suhu mesin tinggi. Hitung dan tampilkan kecepatan pada setiap putaran untuk total 12 putaran serta kecepatan rata-rata seluruh putaran. Outputnya putaran 1 sama dengan titik-titik kilometer per jam, putaran 2 sama dengan titik-titik kilometer per jam, dan seterusnya sampai kecepatan rata-rata kilometer per jam. Ini untuk outputnya. Kemudian yang kelima, sebuah kota memiliki 1.000 penduduk pada hari pertama. Ada 5 orang terinfeksi virus. Setiap hari, setiap orang yang terinfeksi virus menularkan virus ke 2 orang sehat. Namun 10% dari total penderita sembuh setiap hari.
Buat simulasi untuk menghitung berapa hari sampai semua penduduk terinfeksi. Outputnya hari satu bla 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 terinfeksi, hari dua bla bla bla, hari ketiga bla 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 terinfeksi. Lalu untuk soal yang keenam, buatlah sebuah halaman website portofolio satu halaman menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Sesuai ketentuan berikut. A. Ketentuan konten HTML. Website wajib memuat judul halaman berupa nama lengkap, foto diri. Jika tidak memungkinkan, boleh menggunakan placeholder foto yang sesuai. Kemudian biodata singkat, minimal berisi nama lengkap, NBI, program studi atau kelas. Lalu paragraf deskripsi diri yang menjelaskan keahlian, minat, atau cita-cita. Kemudian daftar list salah satu atau lebih dari berikut hobi, keahlian, proyek yang dibuat. Link eksternal opsional, misal Instagram, GitHub, LinkedIn. Lalu ketentuan tampilan CSS boleh menggunakan library atau framework CSS seperti Bootstrap, Tailwind, Bulma, Foundation, dan sebagainya. Lalu bebas memilih library sesuai kreativitas masing-masing. Meskipun menggunakan library, mahasiswa tetap wajib membuat file CSS terpisah bernama style.css. Menampilkan kostumisasi style milik sendiri di dalam file tersebut, minimal 5 aturan style yang berbeda. Style dari CSS yang dibuat sendiri harus benar-benar terlihat efeknya, seperti mengubah warna, ukuran heading, memberikan border, shadow, atau radius tambahan, mengatur margin atau padding lebih tepat, menambahkan efek hover pada tombol atau link, memodifikasi layout komponen dari library. Ketentuan interaksi JavaScript, tambahkan fitur dasar interaksi menggunakan JavaScript melalui file script.js. Gunakan from untuk meminta nama pengunjung. Tampilkan sapaan kepada pengunjung menggunakan alert. Ini karena saya sudah membuat semuanya dan di video ini kita tidak harus mendemokan secara langsung di VS Code-nya ya atau text editornya. Jadi saya langsung menjelaskan code yang saya buat dari tampilan screenshot yang berupa laporan yang saya buat ya. Kita langsung saja. Untuk yang pertama ini adalah Fibonacci soal pertama ya. Nah, saya akan menjelaskan untuk Fibonacci ini, yaitu ini saya membuat fungsi bernama deret Fibonacci dengan parameter yaitu jumlah, defaultnya adalah 10. Nah, kemudian di bawahnya ada validation yaitu mengecek apakah input jumlah kurang atau sama dengan 0. Ini ya, if jumlah sama dengan 0. Ini. Kemudian, jika iya, tampilkan pesan error dan hentikan eksekusi fungsi. Langsung ini di return langsung. Kemudian, ini ada konsol log untuk menampilkan nanti angka besarnya ya. N lebih besar dari 0. Lalu, di bawahnya saya membuat array dengan variabel cons bernama Fibonacci dengan array kosong untuk menyimpan deret Fibonacci-nya ya. Kemudian saya melakukan perulangan sebanyak nilai jumlah. Jadi perulangannya for ini, for let i 0, i lebih besar jumlah i plus plus. Nah, jika indeks pertama i sama dengan 0, tambahkan angka 0 ke array. Lalu ini ada if sama dengan i sama dengan 0, sama dengan 0.
Fibonacci push 0. Nah, ini ditambahkan ke yang 0 tadi. Kemudian else if I sama dengan 1. Fibonacci push ke 1. Nah, ke array dengan indeks 1. Lalu else Fibonacci dot push Fibonacci I kurangi 1 plus Fibonacci I kurangi 2. Nah, ini maksudnya untuk indeks selanjutnya tambahkan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Kemudian masuk ke bagian bawahnya, yaitu ini untuk memfilter bilangan genap dari deret Fibonacci. Nah, jadi saya membuat variabel genap sama dengan Fibonacci dot filter angka. Nah, angka persen 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau angkanya dibagi 2 sama dengan 0, maka masuk ke bilangan genapnya, deret bagian genap ya. Kemudian bawahnya, kalau angkanya dibagi 2 bukan 0, maka dia akan disimpan di cons ganjil ini ya. Kemudian di bagian bawahnya, untuk konsol log deret Fibonacci ini menampilkan seluruh deret Fibonacci dalam satu baris ya. Nanti ditampilkan semua. Kemudian yang bawahnya konsol log dot console.log bilangan genap plus genap dot join. Nah, ini untuk menampilkan bilangan genap dari deret Fibonacci. Nah, lalu yang bawahnya untuk menampilkan bilangan ganjil. Jadi, untuk tampilannya nanti bilangan pertama adalah deret Fibonacci-nya utuh, lalu kemudian yang bawahnya itu bilangan genapnya, kemudian yang bawahnya lagi bilangan ganjilnya. Kemudian untuk cons jumlah sama dengan parse integer, proses average 2 pas 10 ini mengambil argumen dari command line. Misalnya kan nanti untuk menjalankannya kode ini saya mau menggunakan not Fibonacci.js. Nah, nanti nilai 10 ini adalah nilai default. Nah, defaultnya yang saya pakai yaitu 10. Nah, ini bisa diganti, terserah, nanti bisa diganti 15 deret. Itu artinya, nah ini nanti tinggal menambahkan angka 15 di pemanggilan not Fibonacci.js spasi angka yang diinginkan. Nah, kebetulan di sini saya defaultnya 10. Lalu deret Fibonacci ini adalah fungsinya ditampilkan, dipanggil ya. Di dalamnya adalah jumlahnya ini. Itu adalah parameternya. Lalu untuk hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk pemanggilannya not Fibonacci.js. Nah, ini karena defaultnya tadi 10, saya set 10, maka bilangan deret Fibonacci-nya ada 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bilangan genapnya tertampil di bawahnya, lalu bilangan ganjilnya tertampil di bawahnya. Nah, lalu saya jalankan lagi dengan parameter bukan 10 loh, melainkan 15 ya ini. Nah, jadi deret Fibonacci-nya ada 15. Nah, bisa dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 deret Fibonacci. Kemudian dia dimasukkan ke bilangan kategorinya berapa, bilangan ganjilnya berapa. Nah, untuk bilangan genap dan ganjilnya masuk semua ya, yang di atasnya masuk ke bawah ini sama. Nah, itu untuk Fibonacci yaitu soal pertama. Lalu kita akan masuk ke soal kedua, yaitu adalah identifikasi matriks. Nah, identifikasi matriks ini kita menampilkan ukuran matriks
N kali N. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan untuk codingan yang saya buat, yaitu saya membuat fungsi bernama matriks identitas dengan parameter ukuran. Nah, kemudian di bawahnya ada validasi, yaitu if. Nah, ini mengecek apakah nilai ukuran bukan angka, yaitu none ini ya, is none ukuran. Nah, lalu atau kurang dari sama dengan nol. Nah, kurang dari ukurannya sama dengan nol. Nah, ini ya. Kemudian jika benar, tampilkan pesan kesalahan dan hentikan eksekusi. Ya, langsung dihentikan dengan return ya. Kemudian di bawahnya saya melakukan perulangan untuk setiap baris metrik dengan perulangannya for ini ya. Let baris sama dengan nol, baris lebih kecil ukurannya ukuran baris plus plus. Nah, ini jika posisi baris sama dengan kolom, isi dengan satu. Nah, jika tidak, isi dengan nol. Ya, ini untuk yang bawah ini. Nah, yang untuk yang atas ini jadi ada for dalam for ya. Saya menjelaskan dulu dari for yang atas dulu. Nah, for yang di atas ini untuk setiap baris matriksnya. Nah, kemudian di bawahnya pas kita membuat array kosong untuk menampung elemen satu baris. Ini elemen kosong yang bernama deret ya. Nah, array atau array. Membuat array kosong bernama deret. Kemudian melakukan perulangan kembali. Jika kolom sama dengan nol, kolom diisi dengan satu. Nah, ini ya. Deret push. Nah, console log deret join. Nah, ini menampilkan untuk ini yang menggabungkan elemen baris menjadi string. Dipisahkan spasi, lalu ditampilkan. Kemudian untuk yang bawahnya lagi, cons ukuran, yaitu saya membuat variabel bernama ukuran dengan cons, lalu untuk mengambil inputan dari command line ya. Yang contoh tadi yang not Fibonacci, lah ini nanti memanggilnya not identifikasi underscore matrix ya, .js. Nah, untuk defaultnya saya memakai ukurannya 5 ini ya. Nanti bebas bisa pakai berapa aja. Nah, nanti waktu menjalankannya akan dilihat sendiri habis ini. Saya akan melanjutkan lagi. Nah, matriks identitas ini untuk menjalankan fungsinya ya. Nah, dengan parameter ukuran kita lihat untuk menjalankannya. Nah, ini jadi untuk menjalankannya. Jadi not identifikasi matrix.js. Nah, karena defaultnya tadi 5 saya set 5 maka ada 5 diagonalnya satu ini. 5 kali 5 ukurannya. Nah, lalu saya mencoba untuk menambahkan bukan defaultnya ya ukurannya, yaitu 10 ini saya tambahkan. Jadi not identifikasi matrix.js 10. Saya beri nilai 10. Nah, matriksnya bertambah ukurannya. Jadi 10. Nah, bisa dilihat tambah banyak. Itu untuk identifikasi matriks ya, soal kedua. Nah, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu simulasi pertumbuhan .js. Ini file yang saya beri namakan itu ya. Nah, di dalamnya akan saya jelaskan yaitu saya membuat fungsi bernama simulasi spesies. Nah, dengan beberapa variabel ini ya. Ada let bulan dengan 1, let spesies A sama dengan 100, let spesies B sama dengan 500. Ini sesuai soal ya untuk
variabel dan nilainya ini ya. Kemudian di bawahnya saya menampilkan konsol log untuk kondisi awal kedua spesies di bulan pertama. Lalu di bawahnya saya memakai perulangan well untuk berjalan selama jumlah spesies A masih lebih kecil atau sama dengan spesies B. Lalu di bawahnya ada bulan plus-plus. Ini setiap iterasi berarti berganti ke bulan berikutnya. Nah, bulannya bertambah satu-satu. Ini bulannya nilai awalnya adalah satu, nanti bertambah satu. Kemudian ada spesies A, ini sama dengan spesies A dikali 1,1. Ini adalah tumbuh. Nah, spesies A ini tumbuh 10% setiap bulannya. Lalu untuk spesies B, sama dengan spesies B dikali 0,9. Ini spesiesnya menurun ya ini. 5% setiap bulannya. Nah, lalu di bawahnya ada konsol log. Itu menampilkan jumlah masing-masing spesies di bulan tersebut. Jumlahnya spesiesnya nanti tampil di sini. Kemudian ada kondisi yaitu validasi. If bulan lebih besar dari 1000. Nah, ini ya kondisi pengaman untuk menghentikan simulasi jika loop terlalu panjang. Nah, lebih dari 1000 bulan. Ya, jika loopnya terlalu panjang bulannya, nanti akan kita break atau berhenti ini ya. Eh, dan menampilkan simulasi dihentikan terlalu banyak bulan. Ini untuk pengaman ya. Kemudian di bawahnya ada pengulangan lagi, yaitu if spesies A lebih besar daripada spesies B. Nah, jika perlongan berhenti karena spesies A sudah lebih besar dari B ya. Ini akan berhenti untuk perlongannya jika spesies A pertumbuhannya lebih besar dari spesies B. Ini lalu menampilkan pesan akhir yaitu konsol ya. Pesan akhir simulasi ini dengan hasil terakhir hmm, pada bulan ini ya. Bulannya ini nanti kalau yang A ini sudah lebih besar dari B, maka akan berhenti. Terus bawahnya sendiri ini untuk menjalankan fungsi ini yaitu simulasi spesies. Bisa dilihat ini saya jalankan yaitu not simulasi slash pertumbuhan .js. Nah, ini untuk hasilnya outputnya yaitu bulan 1 A sama dengan 100, bulan lalu B sama dengan 500. Nah, bulan kedua A bertambah 10%, B berkurang penurunan sama sebesar 5%. Nah, ini terus bertambah yaitu bulan 3 A-nya jadi 121, B-nya jadi 451. Ini terus bertambah sampai berhenti ke bulan 12. Nah, pada bulan 12 untuk A sendiri nilainya sudah melebihi B yaitu 285 dan B-nya 284. Ini untuk yang soal ketiga ya. Lalu kita masuk ke soal yang keempat yaitu simulasi balap. Nah, filenya saya namain simulasi balap ya. Ini untuk mensimulasi perubahan kecepatan mobil selama beberapa putaran dan menghitung rata-rata kecepatannya. Untuk soalnya seperti itu ya. Nah, untuk filenya saya beri nama simulasi balap.js. Nah, di dalam file ini saya membuat fungsi yaitu simulasi balap. Simulasi balap dengan parameter yaitu total putaran. Total putarannya defaultnya saya kasih nilai 12. Nah, lalu di bawahnya saya inisiasi kecepatan awal mobil sebesar 80 km per jam. Kemudian
Di bawahnya lagi ada cons daftar kecepatan. Ini saya membuat array kosong untuk menyimpan kecepatan di setiap putarannya. Lalu ada pengulangan yaitu for. Ini dari putaran ke satu hingga putaran ke total. Lihat putaran sama dengan satu, putaran lebih besar sama dengan total putaran. Putaran plus plus bertambah terus. Kecepatan sama dengan kecepatan dikali 1,05. Nah, ini setiap putaran kecepatannya meningkat 5% ya. Kemudian ada validasi yaitu setiap kelipatan 3 putaran mobil melambat 10%. Nah, misalnya ini karena pit spot atau kelelahan. Nah, karena mesin panas tadi ya di soalnya. Nah, ini jika putarannya dibagi 3 sama dengan 0, maka kecepatannya dikali 0,9. Nah, ini artinya penurunan dari perkalian 1,05 ya. Kemudian kita menyimpan kecepatan pada putaran ini ke dalam array daftar kecepatan. Kita masukkan ke daftar kecepatan dot push kecepatan. Nah, ini tadi ya. Kecepatan ini adalah parameternya. Daftar kecepatan ini adalah arraynya. Kemudian kita tampilkan yaitu kecepatan mobil pada putaran tertentu dengan 2 angka di belakang koma. Ya. Kemudian saya membuat variabel yaitu cons rata-rata ini untuk menghitung kecepatan rata-rata di seluruh data daftar kecepatan ini ya. Ini daftar kecepatan dot redash jumlah nilai sama dengan lebih besar jumlah plus nilai koma nol. Ini kemudian daftar kecepatan dot length. Ini panjang daftar kecepatannya ya. Kemudian saya menampilkan hasil rata-rata kecepatan mobil tersebut. Nah, yang bawah sendiri ini kita jalankan untuk fungsinya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, not simulasi balap.js. Nah, untuk hasilnya putaran 1 84 km, kemudian putaran 2 88,20 km per jam, kemudian putaran ketiga 83,35 km per jam, lalu putaran keempat 87,52 km per jam, lalu putaran kelima 91. Nah, ini setiap 3 kali kecepatan dia menurun. Nah, 3 kali menurun. Nah, ini ya. Untuk rata-rata kecepatannya yaitu 90,68 km per jam. Baik, selanjutnya untuk soal yang kelima, yaitu saya memberi nama simulasi infeksi.js. Nah, ini untuk menjawab soal yang nomor 5 tadi ya. Ini tujuannya mensimulasikan penyebaran dan penyembuhan infeksi pada populasi penduduk dari hari ke hari ini ya. Nah, langsung saja saya jelaskan untuk coding saya yaitu saya membuat fungsi bernama simulasi infeksi dengan parameter total penduduk defaultnya 100, kemudian awal terinfeksi defaultnya adalah 5. Lalu saya membuat beberapa variabel yaitu ada 5 itu ya. Hari untuk defaultnya ada 1, kemudian let sehat sama dengan total penduduk dikurangi awal terinfeksi. Untuk nilainya itu. Kemudian let terinfeksi, yaitu awal terinfeksinya nilainya adalah 5 itu, yang atas parameter. Kemudian ada let sembuh sama dengan 0. Untuk sembuhnya yang pertama kali adalah 0 untuk nilai awalnya. Kemudian let total terinfeksi sama dengan awal terinfeksi.
total terinfeksinya yaitu awal terinfeksi ya. Ini jadi 5 untuk totalnya pertama kali ini. Lalu kita tampilkan dulu kondisi awal pada hari pertama. Ini ya, konsolog hari, dolar dalam kurung hari ini, objek ini kurungnya ya. Ini concat ya, kita memakai concat. Kemudian ada validasi well, yaitu perulangan well ya, maksud saya. Perulangan well terus berjalan selama masih ada orang yang sehat dan masih ada yang terinfeksi. Jadi well sehat besar 0 dan 2 kali terinfeksi sama dengan 0. Apa lebih besar daripada 0? Lalu pindah ke hari berikutnya, hari plus plus. Harinya bertambah nanti ya. Lalu di dalamnya, dalam perulangan itu ada beberapa variabel yaitu LED potensi baru yaitu sama dengan infeksi dikali 2. Lalu ada LED infeksi baru sama dengan max dot min dalam kurung sehat potensi baru. Nah, ini jumlah infeksi baru dibatasi oleh jumlah orang sehat yang tersisa ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada LED jumlah sembuh sama dengan mat dot floor 0,1 dikali terinfeksi. Ini sebanyak 10% dari orang terinfeksi sembuh setiap harinya. Kemudian terinfeksi sama dengan terinfeksi plus infeksi baru dikurangi jumlah sembuh. Nah, ini untuk update jumlah orang yang terinfeksi ya. Terinfeksi hari ini plus infeksi baru dikurangi yang sembuh. Nah, ini ya. Kemudian di bawahnya sehat min sama dengan infeksi baru. Kurangi jumlah orang sehat berdasarkan infeksi baru. Ini mengurangi jumlah orang berdasarkan infeksi baru ya. Kemudian sembuh plus sama dengan jumlah sembuh. Nah, ini menambah jumlah ke total jumlah sembuh itu ya. Yang 0 tadi ini tambah ini. Lalu total terinfeksi plus sama dengan infeksi baru. Nah, ini tambah total orang yang pernah terinfeksi. Kemudian kita tampilkan untuk perkembangan data pada hari tersebut ya. Terus kemudian di bawahnya ada validasi, yaitu pengaman agar simulasi berhenti jika terlalu lama berjalan, nih. Lebih dari 1000 hari ya. Ini. Nah, if hari lebih besar daripada 1000, konsul simulasi dihentikan, yang terlalu banyak. Langsung di break. Untuk kode selanjutnya yaitu if else. Nah, ini jika tidak ada lagi terinfeksi, ya. If else terinfeksi sama dengan 0. Nah, jika tidak ada lagi terinfeksi, konsolog wabah berakhir sebelum semua penduduk terinfeksi. Akan muncul konsolog yaitu wabah berakhir sebelum penduduk terinfeksi. Hmm. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah memanggil fungsinya ya itu simulasi infeksi, nah, agar programnya langsung berjalan. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk hari pertama 5 terinfeksi sehat 995. Hari kedua 15 terinfeksi baru 10 sembuh 0. Sehat tersisa 985. Kemudian hari ketiga 44 terinfeksi baru 30 sembuhnya 1. Sehat tersisa 955. Kemudian hari keempat 128 terinfeksi baru 88 sembuhnya 4. Sehat tersisa 867. Kemudian hari kelima 372 terinfeksi
barunya 256, sembuhnya 12, sehat tersisa 611. Hari ke-6 946 terinfeksi, baru 611, sembuh 37, sehat tersisa 0. Nah, semua penduduk pernah terinfeksi pada hari ke-6 dengan total penduduk 1000. Ini untuk soal yang simulasi infeksi ini ya, soal kelima. Baik, untuk selanjutnya adalah soal nomor 6, yaitu kita disuruh membuat web portofolio diri sendiri ya. Nah, untuk webnya ini terdiri dari 3 file berbeda, yaitu index.html, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini sudah bisa dilihat, yaitu pada code saya ini untuk struktur foldernya, yaitu ada index.html, JavaScript.js, lalu style.css, kemudian ada image untuk saya menaruh aset seperti foto profil, lalu dan gambar-gambar untuk saya manfaatkan di nanti ada waktu pas project itu ada ya. Saya taruh ada gambarnya, saya berikan gambar. Nah, ini saya akan langsung menjelaskan untuk isi dari codingan index.html milik saya. Yaitu yang pertama, ini ada titelnya. Kita mulai dari titel, yaitu titelnya ada dari Arif Portofolio. Kemudian saya menambahkan Bootstrap CSS. Ini saya mengambil dari CDN-nya, tidak menginstal langsung ya. Jadi saya mengambil CDN-nya. Kemudian ada Bootstrap icon juga, saya mengambil CDN-nya. Lalu Google Font untuk styling fontnya Google ya, yaitu kayak saya memilih Poppins untuk font family-nya. Kemudian ada custom CSS, yaitu CSS yang terpisah ini harus ada. Ini adalah ketentuan dari soalnya. Kita disuruh membuat file CSS terpisah juga. Kemudian yang di atas itu adalah bagian head. Sekarang kita masuk ke bagian body. Di bagian body ini, di bagian header paling atas, ini saya ada kelas yaitu text center dengan PY5, background light. Nah, kemudian shadow. Ini adalah komponen dari Bootstrap juga ya. Nah, ini saya memasukkan yaitu adalah ada tag image, yaitu saya mengambil resource-nya dari folder img yang ada di struktur folder saya. Nah, bisa diklik. Nah, ini ada beberapa foto yang saya pakai di project kali ini website saya ya, yaitu ada profile. Nah, ini kalau di hover gini langsung kelihatan fotonya. Nah, ini fotonya. Kemudian ada labelnya yaitu foto dari Arif. Nah, ini ada circle-nya yaitu kelas saya nambahkan kelas rounded circle. Ya ini fotonya jadi ada birunya. Nanti garis biru tepi berbentuk bulat ya. Kemudian kita masuk ke bawahnya yaitu saya menambahkan tag H1 yaitu saya masukkan yaitu nama saya dari Arif Derajat, nama lengkap. Kemudian di bawahnya lagi ada tag P. Nah, tag P ini yang tadi yaitu dari Arif saya kasih margin bottomnya yaitu 3. Dan teksnya warnanya primary dan bold ya. Kemudian juga untuk P-nya ini saya kasih teks bold, lalu margin bottomnya 2, yaitu jarak space ke bawahnya ya. Ini maksudnya margin bottom ini. Nah, ini saya masukkan untuk nilainya yaitu 1462301. Ini 41 ya, mohon maaf. Nah, ini yang BI saya. Lalu di bawahnya ada
prodi saya yaitu Teknik Informatika. Saya masukkan di tag P, lalu saya menambahkan ada bottom. Nah, ini bottom ini adalah yaitu ketika diklik nanti bisa muncul sapa saya. Nah, ini nanti akan kita running atau simulasikan pas nanti ya, setelah saya menjelaskan semua coding saya sampai selesai. Lalu kita masuk ke bagian main, yaitu section utama. Nah, ini ada tentang saya. Nah, untuk sectionnya ini kita hanya isikan, yaitu saya isikan cuma H2, yaitu tulisan, yaitu tentang saya dengan teks primary. Lalu kemudian di bawahnya saya beri paragraf, yaitu beberapa kata-kata, yaitu adalah saya adalah mahasiswa teknik informatika yang bersemangat dalam pengembangan aplikasi web modern, berpengalaman dalam pengembangan back-end dan front-end menggunakan Laravel, Python, dan JavaScript. Saya bercita-cita menjadi full stack developer yang kreatif, tangguh, dan solutif. Nah, ini saya bungkus ke dalam satu section, yaitu section main tentang saya ini. Kemudian kita lanjut ke section berikutnya, yaitu keahlian. Ini saya komentarin ya. Nah, dengan ID skills, kemudian saya menambahkan yaitu maju bottomnya 5 ini. Kemudian ada H2. Nah, H2-nya ini saya berikan tulisan yaitu keahlian. Ini div untuk membungkus yaitu flex, flex wrap, justify content center. Nah, ini tulisannya agar ke tengah. Dengan gapnya yaitu 3, margin topnya juga 3. Margin top itu margin yang ke atas ya, garis batas atas. Kemudian ada beberapa keahlian yang saya masukkan ya ini ya. Ada Laravel ini saya masukkan di sini. Nah, ini kayak kasih span. Jadi warnanya nanti akan berbeda. Ini kan ada warna primary, background primary, sub text primary. Kemudian yang kedua ada lagi skill page, background backgroundnya warna warning subtext, text warning. Ini merah ya, Python ini. Kemudian ada ini GitHub, lalu ada JavaScript juga. Lalu ada juga ini yaitu Postman kalian saya, kemudian ada MySQL. Ini dalam satu section keahlian. Kemudian ada section berikutnya yaitu section project. Nah, section projectnya ini yaitu proyek yang pernah saya buat. Nah, ini saya beri nama ID projects, kemudian saya berikan margin bottom 5. Tulis ya saya masukkan H2 yaitu proyek dengan ini kelasnya itu row G4 justify content center ya. Ini berada di tengah nanti ya. Kemudian saya memasukkan yaitu card. Nah, ini di sini saya buat menjadi card ya. Untuk project saya buat menjadi card. Nah, berupa card. Nanti sekitar ada 3 card. Ya, ini card yang pertama ada image-nya yaitu copy. Nah, source-nya yaitu IMG copy. Saya mengambil source-nya dari sini. Dari folder IMG milik saya yaitu namanya filenya yaitu copy. Ini website toko kopi milik saya ya. Kemudian ada div yaitu card body. Nah, ini bertuliskan toko kopiku. Nah, ini kan yang ada di atas juga alt. Ya, alt ini adalah label. Ya, di atas label dari fotonya ini. Kalau kalau ini adalah judul dari bawahnya, yaitu judul cardnya. Itu yang berada di bawah dari gambar. Kemudian ada tulisan paragraf sedikit.
yaitu website e-commerce untuk penjualan kopi, produk kopi lokal dengan sistem keranjang belanja. Nah, ini nanti juga ada halaman lihat detail, tapi tidak saya fungsikan ya. Ini cuma ini kan tampilan aja. Kemudian kita masuk ke card kedua yaitu card card project ini ya, yaitu IMG Tekno untuk source dari IMG-nya, yaitu ini adalah aplikasi layanan servis online ya untuk servis laptop, handphone, spare part. Nah, ini saya kebetulan buat projectnya, yaitu juga tugas dari yang tugas kemarin ya untuk mata kuliah pemrograman web juga. Saya masukkan di sini. Ini ada image selalu judulnya yaitu Fix Techno. Kemudian ada sedikit paragraf yaitu aplikasi layanan teknisi online untuk perbaikan perangkat dengan sistem pemesanan cepat. Nah, kemudian ada tombol lihat detail juga. Kemudian yang terakhir ada card yaitu website company profile. Nah, ini ada image-nya yaitu dari aset folder image milik saya. Kemudian ada card bodinya, lalu untuk judulnya pakai H5 yaitu Sente Park. Kemudian ada paragrafnya sedikit yaitu website company profile interaktif yang menampilkan informasi dan layanan perusahaan. Kemudian ada tombol bottomnya juga, lihat detail ini. Lalu bagian bawahnya ada tautan eksternal. Bagian tautan eksternal ini saya menggunakan H2 dengan tulisan yaitu hubungi saya. Ini untuk kontak saya ya hasilnya. Ini ada beberapa yang saya masukkan, ada tiga ini. Instagram, kemudian GitHub, lalu ada LinkedIn. Ini saya masukkan dalam paragraf. P is strong untuk tulisan yang strong ini Instagramnya. Kemudian ada tulisan Instagramnya yaitu Arif Dev, Arif underscore Dev ini ya. Kemudian masuk ke bagian footer. Nah, di footer ini cuma kayak copyright gitu. Ya, alright, reserve ini untuk hiasan. Kemudian yang bagian bawah ini ada bootstrap milik JS, bootstrap JS-nya. Kemudian yang bawah sendiri ada file JavaScript yang terpisah. Nah, ini yang saya buat ini ya. Saya hubungkan di indeks HTML ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam file CSS-nya. Nah, untuk file CSS-nya seperti ini. Hmm, Kita jelaskan satu persatu ya. Bagian pertama yaitu ada global. Ini untuk body, berlaku untuk semua ya. Global itu maksudnya. Nah, ini warna colornya, background color maksud saya. Ini keseluruhan warna halaman. Ini saya set putih ini ya, putih ke abu ya kalau nggak salah. Nah, kemudian color warna teks utama ini kita setting dengan heksagonal ya, hashtag 3333. Kemudian fontnya kita pakai font Poppins atau sans serif nih ya, opsi duanya. Kemudian masuk ke header, ini kita pakai gradasi warna untuk area header ini ya. Dari putih, dari abu ke putih banget. Lalu bagian profile. Profile image ini untuk lebar fotonya saya set yaitu 250 pixel, kemudian tingginya juga 25 pixel, kemudian object width-nya pakai cover ini untuk menjaga proporsi gambar agar tidak terdistorsi ya, tetap maksudnya tetap ukurannya pas. Lalu ada transisinya yaitu animasi halus ketika gambarnya berubah ukuran ya.
Kemudian ada profile image hover. Ini kita scale dari 0,3 S ini ke transform, kita scale jadi 1,05. Kemudian ini maksudnya untuk kita ketika kita hover gambarnya ini ngezoom gitu loh, di profile slash image, ini kelas profile image ya. Kemudian kita masuk ke section titles ya maksudnya. Mohon maaf. Nah, ini kelas section titles ini untuk membuat teks tebal ini. Saya tebalkannya ukurannya 700. Kemudian margin bottomnya kita pakai ukuran 1 rem untuk jarak bawah antar elemen ya ini. Kemudian positionnya kita pakai relatif agar pseudo elemennya after dapat diposisikan relatif terhadap elemennya ya. Kemudian display kita pakai inline block. Ini agar elemen hanya sesuai konten ya. Kemudian kita masuk ke kelas section title after. Ini untuk membuat ya konten ini ya. Di konten ini untuk membuat dekoratif garis di bawah judul ya. Ini. Kemudian displaynya kita pakai block untuk menampilkan elemen sebagai blok ya. Lalu panjang garisnya 60 pixel, tingginya 4 ketebalan ini ya. Maksudnya ketebalan 4 pixel. Backgroundnya kita pakai gradient dari warna biru ke orange. Kita pakai margin bottom 0,5 rem. Kemudian kita pakai border radius 2 pixel. Ini untuk pinggir-pinggirnya ya. Lalu kemudian kita masuk ke skill badge. Skill badge ini bagian skill ya. Nah, kelas skill underscore badge. Ini kita pakai paddingnya 8 kali 8 pixel, 8 pixel 16 pixel. Ini ruang dalam sisi vertikal dan horizontal ini ya. Border radiusnya kita pakai 25 px pixel. Untuk font weight-nya kita pakai 500. Transisinya all 0,3 second AC. Kemudian bordernya 1 pixel solid transparency ya. Lalu ada skill badge hover. Ini ketika di hover ya, di mouse-nya kita arahkan ini menghover, transformnya kita scale jadi 1,1, kemudian bordernya 1 px solid, ini warna biru ini. Kemudian box shadow-nya kasih warna biru lebih gelap. Ini untuk efek bayangannya yang biru ya. Kemudian project card ya. Ini di section project tadi ya. Ini khusus cardnya ini. Kelas project cards yaitu transisinya transform 0,3 second, box shadow-nya 0,3 second juga. Background-nya kita pakai warna putih. Border radiusnya 0,5 rem ya. Project hover card. Ini cardnya ini kita ketika di hover transformnya kita translate Y 5 min 5 pixel. Kemudian box shadow-nya 0, 8 pixel, 20 pixel. Warnanya ke oranye lebih gelap ya. Masuk ke project image. Project image ini untuk kelas project image, height-nya, tingginya ini tetap untuk gambar project ya. Kita tetapkan untuk gambar projectnya biar sama yaitu 180 pixel. Lalu object fit-nya cover, kemudian border top left radius ini 0,5 rem. Ini untuk sudut kiri atas melengkung. Lalu bawahnya border top right radius ini untuk sudut kanan melengkung ya. Kemudian bawahnya transition untuk animasi halus saat di hover ya. Kemudian kita masuk ke project underscore image
project dash image hover nih ya. Ini transform kita scale aja. Saya scale jadi 1,5. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke bagian bottom. Yaitu buttonnya ketika di hover, transform scale-nya 1,05, transisinya 0,3 second. Kemudian di bagian footer, di footer ini backgroundnya kita pakai linear gradient. Jadi to right ya, ini dari kiri ke kanan. Ada to right ini ya. Jadi biru ke orange. Smooth section animation ini untuk fade in ketika kita reload. Nah, ini langsung ada animasinya 0,6 second. Ini AC in out dari dalam keluar. Lalu tuh keyframe fade in ya. Ini from opacity 0 transform translate Y 15 pixel to opacity 1 transform translate Y 0. Nah, ini awalnya transparan, ini 0 ya, opacity 0. Lalu berasal dari posisi sedikit di bawahnya. 15 pixel ini kemudian menjadi dari lalu opacity 1 ini menjadi full. Dari awalnya 0 transparan ini ya menjadi 1 ini menjadi penuh. Terus lalu kembali ke posisi normal 0 ini dari 15 pixel ke 0. Itu untuk CSS-nya ya. Style CSS dari saya. Kemudian masuk ke bagian JavaScript. Nah, bagian JavaScript-nya sendiri ini sedikit ya. Ini hanya bagian untuk mengambil elemen yang sapa tadi ya, yang tombol ya. Saya akan menjelaskan langsung. Ini dokumen get element by ID green button. Nah, ini saya mengambil elemen buat tombol, elemen tombol G dengan ID green BTN. Nah, green BTN ini tombolnya yang sapa dia. Lalu saya masukkan ke add event listener. Klik. Jika diklik, maka functionnya akan dijalankan yaitu ada nama. Saya menggunakan variabel yaitu const sama dengan prompt. Halo, siapa nama kamu? Nah, nanti ketika buttonnya diklik, maka akan muncul halo, siapa nama kamu? Itu ya. Ini ada validasinya sedikit ya. Jika if yaitu visitor name. Nah, jika visitornya, jika orangnya itu menuliskan namanya, maka alertnya ini akan muncul alert yaitu selamat datang di portofolio saya plus visitor name. Nah, ini yang diketikkan di prompt ini ya. Namanya siapa? Nah, nanti akan dimunculkan alert sesuai namanya siapa, sesuai namanya. Kalau dia tidak memberikan nama, nah ini akan langsung alertnya yaitu selamat datang di portofolio saya. Cuma itu aja untuk JavaScript-nya. Lalu kita akan langsung masuk ke bagian webnya itu pengujiannya ya. Nah, ini adalah website tampilan dari milik saya ini ya. Ini ada gambarnya, lalu ada garis biru melingkar. Nah, ketika di hover, dia akan zoom. Lalu ada nama saya, dari derajat. Lalu kemudian bawahnya ada NBI, kemudian prodi saya. Ini siapa saya? Ini ketika diklik, maka kita akan ditampilkan logika JS yang tadi ya, yang saya buat tadi. Coba ini saya klik dulu. Nah, halo, siapa nama kamu? Nah, kita masukkan namanya, coba misal Amba. Kita klik OK. Nah, selamat datang di portofolio saya, Amba. Langsung kita klik lagi. Nah, sudah hilang. Nah, kalau tadi saya klik lalu saya tidak memberikan nama, saya cancel. Nah, otomatis selamat datang di portofolio saya.
Ini kita masuk ke bawah, bagian bawah ini tentang saya. Ini tadi kontennya, yaitu paragrafnya yaitu saya mahasiswa Teknik Informatika yang bersemangat dalam membangun aplikasi web modern berpengalaman dalam mengembangkan back-end dan front-end menggunakan Laravel, Python, dan JavaScript. Saya bercita-cita menjadi full stack developer yang kreatif, tangguh, dan solutif. Dan keahlian saya ini ketika saya hover gini, nah dia kan ngezoom ya. Keahlian saya beberapa ini. Kemudian ada project saya yang saya buat, yaitu nah ini ada toko kopiku, ini websitenya, ini ada judul websitenya, kemudian ada sedikit paragraf yang saya tambahkan ya. Ini juga sama, ini Fix Tekno, aplikasi layanan teknisi online untuk memperbaiki perangkat dengan sistem pemesanan cepat ini ya. Ke gambarnya saya hover ini juga akan ngezoom sama seperti kartnya ini. Nah, kalau kartnya aja, nah dia akan seperti naik gini ya. Kalau gambarnya ngezoom, ini ada dua ya. Nah, ini untuk company profile project saya. Kemudian ini bagian hubungi saya. Nah, ini bagian hubungi saya ini ada Instagram saya, kemudian GitHub, dan LinkedIn saya. Yang paling bawah yaitu ada footer yang saya buat tadi, 2025, dari Arif, Alright, Receiver. Itu saja website portofolio milik saya ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir untuk penyelesaian tugas dari UTS pemrograman web. Saya dari Arif Derajat undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.